Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak ditentukan oleh jenis zat terlarut tetapi hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan. Sifat koligatif larutan meliputi: pertama, penurunan tekanan uap jenuh; kedua, kenaikan titik didih; ketiga, penurunan titik beku; keempat, tekanan osmotik. Lo tahu nggak kalau kita tambahin gula ke dalam airnya, air gula itu bakalan butuh waktu lebih lama buat mendidih. Tutup pancinya bakalan gerak-gerak nggak secepat panci yang isinya cuma air biasa. Keterangan pertama, tutup panci dalam keadaan tidak rapat saat larutan gula mendidih. Kedua, tekanan di dalam panci lebih besar dari tekanan di luar panci. Keterangan pertama, zat terlarut yang ditambahkan merupakan garam untuk memasak sayur. Kedua, suhu akhir saat mendidih lebih tinggi dari suhu awal menjadi 100 derajat Celcius. Ketiga, terjadi perubahan berupa kenaikan titik didih. Fenomena kenaikan titik didih lainnya adalah: pertama, destilasi; kedua, penggunaan air garam untuk menghilangkan bau dan rasa amis pada ikan dan daging; ketiga, pada industri farmasi, kenaikan titik didih dapat dimanfaatkan dalam proses pengeringan dan penyulingan obat-obatan. Di beberapa negara yang turun salju, salju merupakan suatu kendala dalam menjalani aktivitas. Nah, untuk mengurangi adanya salju di jalanan, ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan mobil untuk menggeser salju-salju tersebut dari jalanan, dan yang kedua adalah dengan memanfaatkan ilmu dari sifat koligatif larutan. Lebih tepatnya mengenai fenomena penurunan titik beku. Tekanan osmotik.
Berdasarkan video, kesimpulannya adalah: pertama, kondisi wortel yang dimasukkan dalam larutan garam dan gula menjadi lebih lembek dari semula, sedangkan dalam air biasa tidak terjadi perubahan. Kedua, larutan garam dan gula menjadi lebih keruh warnanya dibandingkan air biasa yang masih jernih.